مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعريف الاستقامة وأنها عين الكرامة. Kita masih membahas tentang al-istiqamah. Nah, al-istiqamah, ada satu kitab yang berjudul At-Ta'rifat, membahas tentang definisi-definisi di dalam keilmuan agama Islam. Jadi kalau kita ingin mengetahui definisi-definisi, istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama dari berbagai fan keilmuan Islam, sudah ditulis oleh salah seorang ulama bernama Al-Imam As-Sayyid Asy-Syarif Al-Jurjani, wafat pada tahun 816 Hijriah. Beliau menulis kitab berjudul At-Ta'rifat, yang artinya definisi-definisi atau pengertian-pengertian atau penjelasan-penjelasan. Nah, di dalam kitab tersebut, di antara definisi al-istiqamah adalah al-mudawamah. Al-mudawamah artinya continue, terus-menerus. Nah, inilah pemahaman umum yang kita pahami. Istiqomah artinya konsisten di dalam kebaikan, dan itu tidak salah, itu makna umum yang benar, al-mudawamah. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam pernah menyatakan di dalam satu hadis beliau, ahabbul a'mali ilallahi subhanahu wa ta'ala adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mali, paling dicintainya amal di sisi Allah adalah amal yang konsisten walaupun sedikit. Ada wasiat dari Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Bar misalnya. Ini kan pakai standarnya para aulia dan kaum sholihin. Beliau mengatakan, alaika bitilawatil kitabil aziz walau an taqra'a kulla yaumin juz'a aw nisfah ma'a yasin mubarakah. Hendaklah kalian membaca Al-Quran, walaupun kalian membacanya setiap hari minimal juz'a, satu juz, au nisfah, atau setengah juz, disertai dengan membaca surat Yasin. Ini wasiat dari Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Bar Al-Gutub di dalam kitabnya Wasoya Al-Ashab wa Hadaya Al-Ahbab. Nah, ini pernyataan kan mengatakan bacalah Al-Quran setiap hari walaupun satu juz. Kata walaupun bagi mereka itu, bagi kita banyak. Satu juz setiap hari kan banyak bagi kita. Bagi mereka itu sudah paling minimal, setiap hari satu juz atau setengah juz. Nah, sehingga disinilah yang paling terpenting istiqomah. Yang penting kulla yaumin, setiap hari. Seandainya tidak mampu satu juz, setengah juz satu hari. Tidak mampu setengah juz, paling sedikit satu lembar. Yang penting setiap harinya membaca Al-Quran. Itu yang namanya istiqomah dengan makna umum. Ada yang istiqomah sholat witir, setiap hari dilakukan 3 rakaat. Ada yang 11 rakaat istiqomah. Kita mampunya 3 rakaat.
3 rakaat yang kita lakukan setiap hari lebih baik dibanding kita lakukan 11 rakaat 1 minggu 1 kali. Jadi kita ukur diri kita, saya mampunya istiqomah amalan seperti ini. Kita lakukan walaupun sedikit, yang penting continue. Itu yang dimaksud oleh Nabi, ahabbul a'mali ilallahi subhanahu wa ta'ala adwamuha wa in khalla. Amalan yang paling Allah cinta adalah amalan yang continue, terus menerus walaupun sedikit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah makna umum istiqomah. Saya istiqomah hadir majlis ilmu, saya istiqomah solat 5 waktu, semuanya baik. Istiqomah itu makna pertama. Istiqomah maknanya al-mudawamah, konsisten, terus menerus. Ada makna lainnya. Salah satu guru daripada Al-Imam Abdul Karim Ibnu Hawazan Al-Kushairi yang menulis kitab Ar-Risalatu Al-Kushairiyah, beliau membagi istiqomah ada 3 tahapan. Beliau mengatakan laha madariju thalatha. Istiqomah itu memiliki 3 tingkatan, 3 tahapan. Yang pertama namanya at-taqwim. Tahap pertama istiqomah dinamakan at-taqwim. Ini pernyataan Abu Ali Daqqaq, guru daripada Al-Imam Abdul Karim Ibn Hawazan Al-Kushairi Naisabur, yang menulis kitab Ar-Risalatu Al-Kushairiyah. Tahapan pertama dinamakan at-taqwim. Apa itu at-taqwim? Ta'dibun nafsi, mendidik nafsunya. Nafsu bertingkat-tingkat. Ada nafsu yang paling rendah namanya nafsul ammarah bisu, nafsu yang hanya mengajak pemiliknya melakukan kejahatan. Itu namanya nafsul ammarah. Orang yang meninggal di dalam jiwanya masih berbentuk nafsu ammarah, dikhawatirkan dia meninggal membawa dosa besar. Dan orang ini pikirannya jahat semua, gak ada yang baik. Dari bangun tidur sampai tidur, itu yang ada di lintasan pikirannya kejahatan semua. Jahatin orang semua, zolimi orang semua, gak ada kebaikan. Karena jiwanya masih nafsu ammarah bisu, nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Nasnya Al-Quran, Allah yang nyatakan. Naik lagi kedua, la uqsimu binafsil lawamah, namanya an-nafsul lawamah, nafsu yang mencela. Di sini potensi kejahatan di dalam jiwanya sebanding dengan potensi kebaikan, 50-50. Kita bisa ukur diri kita. Kalau setiap waktu di jiwa kita ini ada bisikan jahat, tapi tidak ada bisikan kebaikan, berarti kelasnya kita nafsu amarah. Ini harus hati-hati nih. Jangan sampai meninggal masih dalam keadaan seperti ini. Dan pasti perilakunya buruk, pikirannya buruk, hatinya buruk, dikuasai oleh nafsu amarah. Level kedua nafsul lawamah, 50-50. Di dalam jiwa muncul kejahatan, tapi ada perlawanan. Jangan, itu jahat. Jangan, itu tidak baik. Dia bertengkar di dalam jiwanya. Ketika mau melakukan kejahatan, ada bisikan dalam jiwanya mengajak dia melakukan kejahatan, tapi di saat yang sama ada bisikan juga dalam jiwanya yang melarang dia, mencela dia melakukan kejahatan tersebut. Makanya namanya lawamah, mencela. Jangan, itu jahat. Nanti akhirnya bisa kadangkala dia lakukan kejahatan, bisa kadangkala dia batalkan niat jahat itu. Namanya apa? Nafsu lawam. Ini masih belum aman, tapi masih mendingan daripada yang pertama. Gak ada baik-baiknya tuh. Yang kedua masih lumayan lah. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan man fataha ala nafsihi
baba niyatin salihatin fatahullahu lahu 70 baban min abwabi taufiq. Wa man fataha nafsahu ala babi niyatin sayiatin fatahullahu alaihi 70 baban min abwabi khizlan. Siapa orang yang membuka satu pintu di dalam jiwanya, pintu niat baik, satu pintu niat baik, maka Allah akan bukakan baginya 70 pintu taufik. Dan siapa yang membuka di dalam dirinya satu pintu niat jahat, maka Allah akan membukakan baginya 70 pintu kehinaan dan pengabaian dari Allah Subhanahu wa taala. Nafsul ammarah, nafsul lawamah, naik lagi. Nafsul mutmainnah sudah tenang. Maknanya apa? Dorongan baiknya lebih besar daripada kejahatan. Dia sudah nyaman dengan kebaikan. Naik lagi mardiyah, sudah ridho dengan kebaikan, sudah tidak ada lagi bisikan jahat dalam pikirannya, dalam hatinya. Yang ada mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik lagi sampai kamilah nafsunya para anbiya, para rasul. Nah, ini namanya takwim, mendidik nafsu. Minimal kita sampai ke nafsu mutmainnah. Paling minimal. Ada niat jahat tapi kebaikannya lebih banyak. Dorongan baiknya mengalahkan dorongan jahatnya, dan dia sudah tenang di dalam kebaikan. Apalagi mardiyah, ada mulhamah juga. Sudah diilhamkan oleh Allah nafsu tersebut, yang ada adalah ilham di dalam kebaikan. Tapi kalau masih nafsul ammarah bisu dan nafsul lawamah, maka ini kita wajib ta'dibun nafsi. Kita wajib mendidik nafsu kita sehingga tidak berada di level nafsu ammarah dan nafsu lawamah. Paling minimal mutmainnah atau mulhamah. Kalau mardiyah, radiyah tinggi. Itu namanya takwim. Tahapan pertama istiqomah. Naik yang kedua namanya al-iqamah, tahzibul qalb, yaitu mendidik hati, mensucikan hati, tanzihul qalb. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dia sucikan hatinya dari dosa-dosa, dari penyakit hati. Kemudian dia hiasi hatinya yang sudah bersih dengan sifat-sifat yang mulia. Kemudian tajalli, dia praktekkan itu dengan perilaku dan perbuatan. Itu level kedua istiqomah. Level ketiga baru namanya al-istiqomah. Menurut Syekh Abdul Ali Daqqaq, al-istiqomah taqribul asrar. Dia sudah mendekat kepada rahasia-rahasianya Allah, baru masuk ke magom yang namanya al-istiqomah. Di sini dikatakan wa ghayatul istiqamati wa nihayatuha la yaltafitu al-'abdu ila ghairillahi ta'ala. Walidha qila la yutiqul al-istiqamata illa al-akabiru li'annaha la tahsulu illa bil khuruji 'anil ma'lufat wa mufaraqatil 'adat wal qiyami baina yadayillahi ta'ala ala haqiqati sidqi. Puncak dari istiqomah, puncak daripada istiqomah, la yaltafitul 'abd ila ghairillahi ta'ala, yaitu yang dia lihat, yang dia fokus hanya Allah, bukan selain Allah. Ada salah satu guru mengatakan perbedaan para aulia dengan kita orang-orang biasa, perbedaan yang paling intinya itu satu. Para aulia itu mereka khusyuk, selalu menghadirkan Allah di setiap kehidupan mereka. Jadi pikirannya, hatinya itu perjalanan waktu setiap hari hanya Allah, Allah, Allah. Diterjemahkan dengan lisan Allah, 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 Allah.
salawat. Dia sibukkan dengan apa? Masyghulun. Imam Haddad mengatakan, ana masyghul kum bilaila. Ana masyghul kum bilaila. Saya ini hanya sibuk dengan Laila. Itu Laila bahasa isti'arah, bahasa kiasan, artinya Allah. Saya ini sibuk hanya dengan Allah. Jadi mereka itu khusyuknya setiap hari Allah. Nanti sudah bergaul dengan manusia, mereka memaksakan diri untuk bisa khusyuk dengan manusia. Itu para wali. Kalau kita terbalik, kita fokusnya dengan makhluk, sibuknya dengan makhluk. Ketika mau sholat berusaha khusyuk mengingat Allah. Kalau mereka terbalik, di saat normal mereka khusyuk, apalagi sholat. Justru kalau ada makhluk, ada manusia kumpul dengan mereka, pikiran mereka itu mereka paksakan untuk bisa hadir agar bisa berdialog, fokus kepada manusia. Tapi kalau kita fokusnya kepada manusia, kepada makhluk, nanti mau sholat, mau fokus kepada Allah, susahnya bukan main. Allahu Akbar, ulang lagi, Allahu Akbar. Kenapa ulang-ulang? Belum hadir. Itu perbedaan intinya. La yaltafitu al-abdu ila ghairillahi ta'ala. Itu hamba tersebut tidak fokus kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak istiqomah. Sini ditambahkan la yutiku al-istiqamata illal akabiru. Nah, istiqomah yang puncak ini tidak ada yang mampu melakukan kecuali para aulia, para wali. Itu Habib Zain bin Schmid, Al-Habib Ahmad bin Jindan ceritakan waktu ziarah kepada beliau. Ini wali besar, alhamdulillah pernah datang ke Ternate di majlisnya Al-Habib Abu Bakar, gurunya Abu Ya. Beliau di kota Madinah. Ini Masya Allah, contoh orang yang sudah sampai puncak istiqomah nih beliau. Guru kami Al-Habib Ahmad bin Novel bin Jindan cerita pernah ziarah kepada beliau di kota Madinatul Munawwarah. Kalau tidak salah waktu maghrib itu datang ziarah kepada Habib Zain. Kemudian ada obrolan sebentar, setelah itu waktu azan maghrib, sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah maghrib, baca wirid, sholat sunnah dulu, habis itu baca wirid. Mungkin beliau lihat kondisi ada tamu, dipersingkat wiridnya, sehingga wirid itu selesai baca, masih ada waktu menunggu waktu isya. Di sela-sela waktu tersebut, Habib Zain ngobrol dengan Habib Ahmad, dengan beberapa tamu yang ikut hadir. Bagaimana kabar kalian? Sejak kapan datang? Seterusnya. Nah, dijawab oleh beliau, datang jam sekian, sudah berapa hari di kota suci, dan seterusnya. Tiba waktu isya, sholat lagi. Habis sholat berjamaah, sholat sunnah, baca wirid lagi. Selesai baca wirid, Habib Zain mengarahkan pandangannya ke makmum, karena beliau imam. Ketika menghadapkan pandangan kepada makmum, Habib Zain terkejut. Lihat ada tamu. Padahal tadi sudah ketemu sebelum maghrib, ngobrol. Kata Habib Zain, kalian sejak kapan datang ke sini? Bilang, Habib, tadi dari habis maghrib kita baca wirid bersama. Nah, di situ Habib Ahmad bin Zindan mengatakan, saya bisa mengambil kesimpulan, beginilah keadaan para aulia. Pikiran mereka sudah tidak ada makhluk di situ. Jadi mereka lagi maksa biar hadir di depan makhluk. Buktinya masih lupa juga. Tanya lagi dari mana, sudah kapan datang ke sini? Dia sudah zikir, sudah terbawa dengan zikir, terbawa dengan fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah tasawuf bisa dikatakan namanya al-fana. Ibnu Qayyim menulis kitab namanya Madarijus Salikin.
lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Beliau mengatakan orang kalau sudah masuk maqam al-fana, yang dia lihat di alam semesta ini hanya Allah, tidak ada yang lain. Yang lain ini kayak bayangan. Inna Allah Ta'ala khalaqal asya'a wa hiya 'ainuha. Ibnu Arabi mengatakan, dia Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu menandakan adanya esensi Allah. Di situ adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dengan makhluk mereka paksa untuk bisa hadir, hatinya bersama makhluk, karena sudah dilatih hatinya selalu bersama Allah. Makanya Imam Junaid Al-Baghdadi pernah ditanya, sufi itu apa? Atau pertanyaan, tasawuf itu apa? Intisari daripada seorang sufi itu menjadi sufi itu apa? Dan intisari daripada ilmu tasawuf itu apa? Beliau mengatakan, antakuna ma'allahi ta'ala bila alaqah. Intisari daripada tasawuf dan intisari daripada sufi, yaitu kau bersama Allah tanpa perantara. Jadi istiqomah tidak main-main. Istiqomah yang tertinggi seperti itu. La yatiqu al-istiqamata illa al-akabiru. Tidak ada yang mampu melakukan istiqomah terkecuali orang-orang besar, yaitu para aulia. Dan dikatakan di sini, orang yang sudah mencapai puncak istiqomah itu menandakan ala hakikati sidqi. Dia punya keyakinannya kepada Allah itu benar-benar yakin. Baru bisa capai itu puncak istiqomah. Pendapat berikut, definisi daripada istiqomah, ini sekarang pendapat yang lain. Apa itu istiqomah? Di sini ulama mengatakan istiqomah adalah hiya taubatun bila israrin wa amalun bila futurin wa ikhlasun bila iltifatin wa yaqinun bila taraddudin wa tafwidun bila tadbirin wa tawakkulun bila wahmin. Istiqomah adalah taubat yang tidak pernah terputus. Setiap waktu bertobat kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, amalun bila futur. Melakukan amal baik tidak pernah capek, tidak pernah lelah. Ada imam namanya Imam Syu'bah. Beliau punya guru 300 guru, golongan tabi'in, 2 sahabat Nabi. 300 tabi'in, 2 sahabat Nabi, itu guru-gurunya. Mau meninggal dunia, beliau punya mushaf Al-Quran, diletakkan di samping. Kemudian beliau katakan kepada putrinya, kepada anaknya, ketika anaknya bertanya, wahai ayah, meninggal bawa apa nih? Apa yang kau tinggalkan? Dan apa yang kau bawa? Kata Imam Syu'bah, yang saya tinggalkan itu, ditunjuk Al-Quran. Dan nanti saya bawa untuk meninggal juga adalah Al-Quran. Saya sudah hatamkan 18.000 kali Al-Quran ini. 18.000 kali. Itu kalau amal bila futur baru bisa lakukan itu. Amal tanpa capek dan lelah baru bisa lakukan itu. Nah sekarang kita koreksi diri kita. Kita muhasabah. Kita ini berapa kali khatam Al-Quran selama ini? Usia sudah saat ini berapa kali ini? Itu. Para salaf begitu. Asy-Syu'bah 18.000 kali. Yang lain 7.000 kali, 8.000 kali, 6.000 kali. Berarti kita ini amalannya masih capek, masih futur, karena belum mencapai ribuan hataman. Saya yakin kita rata-rata semua, termasuk saya juga, kita belum capai 1.000 kali hatam, apalagi 18.000 kali. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita di zaman sekarang lemah dalam amal.
lemah sekali, jauh sekali. Nah, orang yang istiqomah gak ada kata futur. Wa ikhlasun bilal tifatin, dia ikhlas, tidak pernah melihat kepada yang lain, kepada makhluk. Ikhlas, semua yang dilakukan murni karena Allah. Wa yaqinun bila taraddudin, yakin, tidak ada keraguan. Wa tafwidun bila tadbir, menyerahkan urusan kepada Allah sepenuhnya tanpa mengkonsep. Wa tawakkulun bila wahmin, bertawakal tanpa ragu. Itu yang namanya istiqomah. Definisi yang kedua. Tadi puncak istiqomah, ini definisi yang pertama berarti. Puncak istiqomah tadi tidak menoleh kepada makhluk. Definisi yang kedua yang namanya istiqomah, hiya al-mutaba'atu li sunnati al-muhammadiyah ma'at takhalluqi bil akhlaqil mardiyah, yaitu dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara total disertai dengan akhlak yang diridhoi, akhlak yang terpuji. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi pernah mengatakan, arba'un tarfa'ul abd ila a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluh. Ada 4 amalan yang mengangkat seorang hamba ke derajat yang paling tinggi di sisi Allah, walaupun ilmu dan amalnya sedikit. Walaupun ilmu dan amalnya sedikit. Yang pertama al-hilmu, sifat lapang dada. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani ketika menjelaskan definisi al-hilmu, artinya adalah ketika memuncak emosi dia mampu mengendalikannya. Itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syadid bisur'ah innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang jagoan itu bukan yang jago berkelahi, tapi orang yang jagoan itu ketika emosi memuncak dia mampu mengendalikannya. Dan luar biasanya di kalangan para sufi ada setingkat mereka melatih emosi mereka. Ketika marah mereka berusaha sambil senyum. Itu bagaimana tuh, lagi marah tapi senyum. Dia meriadah dirinya. Malik bin Dinar misalnya, ketika ada orang bertanya kepada Malik bin Dinar, ini orang yang bertanya dalam keadaan mabuk. Dia tanya, ya Malik, ya Fulan, dia tidak kenal. Ya Fulan, tolong tunjukkan kepadaku, ya, di mana perkampungan yang ada di dekat sini. Maka Malik bin Dinar mengatakan, kau jalan saja lurus, situ ada perkampungan. Maka orang yang bertanya ini pergi. Ternyata sampai di tempat yang ditunjukkan oleh Malik bin Dinar bukan perkampungan tapi kuburan. Marah dia, kurang ajar. Saya suruh tunjukkan di mana perkampungan, dia tunjukkan kuburan. Emosi ini orang datang kembali menemui Malik bin Dinar. Dia ambil kayu kemudian dipukul kepalanya Malik bin Dinar. Ketika dipukul, Malik bin Dinar mengatakan apa? Idrib ra'si talama asallaha ta'ala. Silakan kau pukul kepalaku ini yang dahulu sering bermaksiat kepada Allah. Dia tidak marah. Dipukul sampai berdarah. Orang-orang yang datang melihat, mereka kaget luar biasa karena mereka kenal di Malik bin Dinar seorang soleh, seorang sufi. Maka mereka katakan, ya Fulan, jangan kau pukul. Itu adalah Malik bin Dinar. Ternyata bekas tuannya. Ini adalah tuannya dahulu. Malik bin Dinar memerdekakan dia. Dia seorang budak nih yang mukul, dimerdekakan oleh Malik bin Dinar. Mungkin pada waktu itu dalam keadaan mabuk dan juga malam hari sehingga dia tidak melihat. Kemudian minta maaf kepada Malik bin Dinar. Wahai Tuhan, maafkan saya tidak tahu itu dirimu, dan seterusnya. Kata Malik bin Dinar dengan bahasa beliau mengatakan, ketika kau memukul kepalaku dan di saat kau mengangkatnya, di saat itu saya sudah memaafkan dirimu. Kau memukul sakit, kau angkat, itu saya sudah maafkan. Nah, itu mereka latih
Mereka punya jiwa seperti itu. Dan itu tidak mudah. Itu perkara yang sulit. Biasanya kita jago bicara, tapi praktik nol juga. Ini tidak mudah, saya mengakui itu, tidak mudah. Makanya kita levelnya masih tolabul ilim, masih penuntut ilmu, bukan ulama, bukan aulia, bukan sufi. Bukan. Al-Habib Muhammad Al-Haddar juga mengalami kejadian yang sama. Beliau pulang sholat dari masjid, keluar dari masjid, ada orang pembenci beliau, caci maki beliau di depan masjid, caci maki habis-habisan. Beliau sabar, ya khair, baik, terima kasih, saya minta maaf kalau ada salah. Tidak dibalas, sabar, baik. Setelah itu pulang ke rumah, sampai di rumah menangis beliau, menangis layaknya anak kecil, menangis sampai begitu histeris tangisannya. Anaknya lihat keadaan ayahnya, wahai abah kenapa menangis? Bilang tadi ada orang caci maki saya di masjid. Nah terus saya menangis, saya baru bisa meridhoi hati saya memaafkan dia ketika sampai di rumah. Saya menangis kenapa tidak dari masjid tadi saya sudah maafkan dia? Kenapa harus menunggu sampai di rumah dulu baru hati saya ini saya paksa untuk memaafkan dia? Subhanallah. Itu yang namanya ar-rijal. Orang-orang hebat. Ya itu. Jadi mereka betul-betul berakhlak dengan akhlak mulia. Imam Junaid mengatakan, ini akhlak hilim, lapang dada, sabar, menahan emosi, itu mengangkat derajat hamba tersebut walaupun ilmu dan amalnya sedikit, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan ini sifatnya Allah. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Halim. Tapi halimnya Allah beda dengan halimnya makhluk. Kalau sifat halimnya Allah, takhirul uqubah, Allah menunda memberikan azab dan sanksi kepada orang yang melanggar aturannya. Jika ada orang-orang melakukan dosa, Allah tidak segera mengazab. Allah berikan kesempatan dia bertobat. Itu sifat halimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rahmati sabagat ghadabi, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Tertulis di arsy-Nya Allah, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Luar biasa. Al-hilmu. Dan ini harus latihan. Dia sifat ini tidak datang gratis, tiba-tiba langsung muncul, enggak. Nabi sudah berikan satu pesan bahwa sifat hilim ini harus dilatih. Yang pertama kita latihan dalam rumah dulu deh. Kalau istri marah-marah kita itu sabar ya. Latihan dalam rumah. Kalau di rumah sudah lulus, di luar lulus. Kalau di rumah tidak lulus, di luar juga tidak lulus. Sabar. Sama anak-anak yang waduh, itu tidak mudah tuh. Makanya saking sulitnya ini halim tuh, ulama-ulama tadi, para sufi, mereka latihan. Lagi marah coba senyum, mengharapkan agar emosi itu reda ya. Senyum tapi sambil pukul dinding. Itu latihan mereka. Dan pakai latihan. Imam Shibli latihan zikir pakai kayu. Ada kayu di sini. Jadi dia zikir, kalau lupa, lanjut lagi. Sampai dikatakan itu tumpukan kayu yang hancur itu diikat jadi 3 ikat. Pukul. Ini gulu enggak? Bukan ekstrim, bukan. Ini kalangan mereka ini, mereka menganggap nafsunya diri kita ini kayak kuda liar. Imam Haddad mengatakan, nafsu kita semua nih, manusia punya nafsu, ketika belum dididik dia itu liar kayak kuda. Kuda liar itu bisa jadi jinak, dia pakai riyadhah. Dipukul dulu. Betul tidak? Tidak dikasih makan.
Sampai akhirnya lama-kelamaan jadi jinak. Kalau sudah jadi jinak, normal lagi. Nah, para sufi melakukan itu. Riyadhah itu untuk menjinakkan nafsu mereka. Kalau dia sudah jinak, kembali kepada hukum normal. Dan daripada akhlak yang baik itu, min husnil khuluqi rajuli an yuhadditha sahibahu wa huwa muqbilun alaihi. Termasuk akhlak yang baik ketika seseorang berbicara dengan sahabatnya itu sambil senyum, muqbil ala wajhihi, muqbil biwajhihi. Sifat yang kedua, tadi Nabi katakan apa? Al-hilm, yang pertama. Itu perlu latihan karena Nabi katakan innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya sifat hilm itu harus dipaksa untuk bisa menjadi lapang dada. Bitahallum itu artinya dipaksa, dilatih. Yang kedua, at-tawadhu, rendah hati. Orang yang rendah hati itu akan mengangkat derajatnya di sisi Allah, di derajat yang paling tinggi walaupun ilmu dan amalnya sedikit. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang kalau berjalan di atas muka bumi ini hauna, dia rendah hati, dia tawadhu. Wahfid janahaka lil mu'minin. Allah pesankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad manusia yang paling tawadhu, paling rendah hati. Saking rendah hatinya Nabi, ada orang musuh ketakutan ketika menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia gemetaran, takut. Nabi katakan apa? Tamahhal, tamahhal. Ana lastu bimalikin. Innama ana ibnu mimra'atin min Quraisyin kanat ta'kulul qadid. Tenang, 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 jangan takut. Saya bukan raja. Saya hanya seorang anak laki-laki yang dilahirkan oleh wanita Quraisy yang sering makan daging-daging keras. Dendeng, al-qadid. Itu tawadunya Nabi Muhammad SAW. Saking tawadunya Nabi Muhammad, makan duduknya seperti hamba. Innama ana abd, akul kama ya'kul abd, wa ajlisu kama yajlisu abd. Sesungguhnya saya ini hanya seorang hamba, kata Nabi. Saya makan sebagaimana makannya para budak, dan saya duduk sebagaimana duduknya para budak. Kurang tawadu apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi lihat, Allah berikan pesan, wahai Nabi Muhammad, wahfid janahaka lil mu'minin. Tolong tawadu di hadapan orang-orang beriman. Limanittaba'aka, orang-orang yang mengikuti dirimu, tolonglah kamu tawadu kepada mereka. Itu pesan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak tawadu, tidak. Sudah tawadu, paling tawadunya manusia Rasulullah. Tapi di sini Allah tegaskan begitu mulianya sifat tawadu sehingga Allah buat pesan khusus di dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis Nabi katakan man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadu karena Allah, Allah angkat derajatnya. Rendah hati. Yang ketiga as-sakha'u, kedermawanan. Nah, orang dermawan itu walaupun ilmu dan amalnya sedikit, Allah angkat derajatnya. Sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan. Ya, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di waktu malam, di waktu siang, di waktu sembunyi dan terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat dermawan itu sifat wajibnya para nabi, para rasul. Jadi tidak ada satu orang nabi ataupun satu orang wali, tidak ada yang memiliki sifat kikir, enggak ada. Enggak kikir hemat. Oh, itu beda tipis tuh.
Sulit bedakan hemat dengan kikir. Berlebihan boros gak baik juga. Terlalu menahan, bukhlun, kikir, gak baik. Tawasud, tengah-tengah. Jadi sifat wajibnya para nabi dermawan. Imam Musa Al-Kadhim mengatakan, ma ba'athallahu an-nabiyya illa sakhiya. Allah tidak mengutus seorang nabi terkecuali mereka pasti orang dermawan. Begitu juga para wali, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, para aulia. Itu sifat wajibnya, salah satunya adalah as-sakha. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau menjelaskan ciri-ciri ulama asli. Beliau katakan begini, ulama yang asli itu punya 5 sifat. Yang pertama al-khusyu'. Orangnya khusyuk gitu. Baca Al-Quran, baca ini menangis. Salatnya khusyuk, zikirnya khusyuk. Mendengar nama Allah hatinya bergetar. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Mendengar nama Nabi dia rindu. Itu khusyuk, sifat wajibnya ulama. Yang pertama. Ciri-ciri yang kedua al-khasyah. Ulama yang asli itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya luar biasa. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Yang ketiga as-sakha'u, dermawan. Ciri-ciri ulama yang asli dermawan, as-sakha. Yang keempat tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Yang kelima itharul akhirati ala dunya, mengutamakan akhirat dibanding dunia. Kata Imam Al-Ghazali, kalau 5 sifat ini ada di dalam diri seorang ulama, dipastikan dia ulama yang asli. Dan pasti dia seorang yang wali, seorang yang soleh. 5 sifat itu. Yang berikutnya, yang keempat, husnul khuluq. Akhlak yang baik itu mengangkat derajat kita ke derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, ma min syai'in yudha'u fil mizani athqal min husnil khuluqi wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salati. Tidak ada sesuatu yang diletakkan di timbangan amal di hari kiamat yang paling berat seperti akhlak yang baik. Sesungguhnya orang yang berakhlak baik, dia mampu mencapai derajat orang yang banyak puasa dan banyak sholat. Tapi akhlak yang baik ini harus 2, akhlak baik kepada Allah dan akhlak baik kepada manusia. Akhlak baik kepada Allah, semua kewajiban yang Allah wajibkan dia laksanakan dengan baik. Dan juga punya akhlak yang baik kepada manusia. 2 hal ini dipenuhi baru dikatakan dia sahibu husnil khuluq, pemilik akhlak yang baik. Kalau sholat ditinggal, kewajiban semua ditinggal, kemudian akhlaknya baik, itu belum dikatakan akhlak yang baik. Hanya kepada manusia saja dia baik, tapi diri sendiri dia tidak baik. Kepada Allah punya hak dia tidak baik, maka belum dikatakan sahibu husnil khuluq. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang lahir tahun 164, wafat 241 Hijriah dalam Musnad, dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam Sunannya yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Ini 4 amalan tersebut. Definisi istiqomah yang berikutnya, innaha darajatun biha kamalul umur wa tamamuha, yaitu derajat kesempurnaan dari seluruh perkara-perkara, wa biwujudiha husul al khairat, dan dengan istiqomah tersebut dia mencapai kebaikan secara sempurna. Wa man lam yakun mustaqima
dha'a sa'yuhu wa khaba jadduhu. Dan jika dia tidak menjadi orang yang istiqomah, maka akan sia-sia usahanya dan akan sia-sia kerja kerasnya. Jadduhu. Wa min thamma qila al-istiqamah khairun min alfi karamatin. Dari sinilah keluar ungkapan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat para wali. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat para wali. Nah, ini beberapa definisi tentang al-istiqamah. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut membahas masih berkaitan dengan hadis al-istiqamah. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah, dan kita bisa mencapai derajat daripada derajat hakikatus sidqi, ya hakikat kebenaran, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita orang-orang yang selalu al-hilmu, orang-orang yang berakhlak baik, tawadhu, dan juga dermawan, dan sifat-sifat mulia yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.